Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren terus. Enggak mungkin di Februari ini. Kalau yang di Kemang kemarin itu mencari isu sebenarnya. Targetnya bukan itu, targetnya mengalihkan isu. Jadi terima kasih Mas Edi, Ibu-ibu Bapak sekalian sudah mengundang saya ya. Walaupun saya bukan PII, saya ini sejarah hidupnya unik. Tidak HMI, tidak PII, tidak GMNI, enggak semua. Ya, netral ya kan. Dan takdirnya oposisi kayaknya gitu ya. Takdir enggak tahu kalau Kang Ef ya. Kalau menurut saya jubir istana itu harusnya seperti Kang Ef. Ya. Kalau seperti Dhanil Anzar, Babe Haikal itu bikin kisruh aja misalnya. Kurang cerdas. Jadi tapi begini Ibu sekalian, kalau kita lihat yang dipanggil-panggil kemarin gitu ya, nggak boleh kita bilang kita mengatakan itu jelek ya. Itu terbaik. Iya, menurut Prabowo dan Mulyono kan terbaik kan, benar nggak? Ya kan, setiap orang punya subjektivitas masing-masing. Soalnya saya agak kapok juga kalau kita bilang ini jelek dan lain sebagainya. Nanti ujung-ujungnya, cemburu ya, karena nggak dipanggil ya. Dan kemudian secara subjektif kita mengatakan diri kita lebih baik dari mereka kan begitu. Nah, tapi anggap saja itulah yang terbaik menurut Prabowo dan Mulyono. Jadi kalau menurut kita ya. Agak susah juga mengatakan yang terbaik ya. Jadi dari awal kan aktivis ini satu kata untuk Mulyono, yaitu tolak Mulyono. Itu rata-rata mungkin 99,9% kalau dia aktivis ya gitu. Tapi begitu Prabowo terbelah, banyak yang barangkali dibagi berapa ya, kira-kira dibagi 3 mungkin. Satu dari awal pesimis, seperti saya misalnya mengatakan orang yang mendapatkan kemenangan dengan cara curang, mata airnya kotor ya ujungnya kotor juga ya, kecuali filternya itu filter yang luar biasa, rasanya susah ya kan, air kotor diproses lalu kemudian muncul air yang jernih. Orang dari mata air yang jernih saja kadang-kadang hilirnya kotor. Itu satu. Jadi dari awal sudah pesimistis. Yang kedua adalah orang yang percaya dengan Prabowo, bahwa Prabowo itu bla 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 bla. Saya sudah 20 tahun yang lalu kenal Prabowo. Soal makan siang, makan pagi ini sudah 20 tahun yang lalu diomongkan oleh Prabowo. Kalau cuma ngomong soal makan siang makan pagi, rasanya kita juga bisa. 30 tahun yang lalu pun bisa kita ngomong makan siang makan pagi ya. Kita ngomong tentang demokrasi, kita Kang Ep sudah 40 tahun yang lalu tuh, saya ingat di UGM itu ya kan. 40 tahun yang lalu nggak ya? Nggak nyampe 30 tahun yang lalu kira-kira ya. Yang ada acara di Visipol UGM ya kan. Wah, tahun 91 kan 33 tahun yang lalu itu ngomong demokrasi. Jadi kalau bukan kemarin sore juga gitu. Jadi kalau bilang 20 tahun yang lalu ngomong makan siang benar. Jadi ada orang yang menganggap Prabowo seperti Raja Midas. Wah, langsung jadi emas ya. Nggak bisa begitu ya. Apalagi dia nanti akan menghadapi realitas bahwa menjalankan administrasi negara itu nggak gampang. Ngomong sama Fufu Fafa nggak nyambung gitu. Ngomong sama Menko Jokowi ya kan, Menko nya bilang iya Pak, tapi dia telepon Solo dulu, gimana Pak ini Pak, cocok nggak ya kan. Jadi ada optimisme. Nah ada yang in between ya udahlah kita tunggu dulu ya kan, sambil berharap siapa tahu ditelepon gitu. Ada juga yang begitu kan, sampai berharap. Jadi dia tidak mau ambil posisi di awal pokoknya, tapi tidak mau juga optimis 100%, tapi in between. Nah rupanya ketika
ketika sudah tidak ditelepon, baru dia balik lagi, ya kan, marah-marah dia, pokoknya begini-begini dan lain sebagainya. Jadi kawan-kawan semua, kalau menurut saya ya, agenda kita itu berjuang di medan apapun, ekonomi, politik, sosial, budaya, itu unfinished project. Ini proyek yang tidak mungkin kita pernah selesaikan, terus saja. Toh kita juga kan tidak disuruh untuk mencapai hasilnya, yang kita disuruh kan berjuang. Apapun hasilnya ya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Apalagi kita menghadapi realitas, ternyata Prabowo begini. Jadi Pak Amin kemarin telepon saya, ini di antara kita, ini udah berubah katanya Bro. Saya pikir nggak berubah mungkin ya, memang begitulah aslinya sebenarnya. Cuma ketika datang kepada kepentingan elektoral, itu agak berubah sedikit biasanya. Agak baik ya kan, agak hijau gitu ya. Kalau Jumat sholat Jumat dan lain sebagainya. Tapi sudah selesai itu balik lagi kepada watak aslinya. Jadi nggak berubah sebenarnya di antara Jokowi dan Prabowo menurut saya ya. Saya tidak begitu pesimis, saya tidak begitu optimis. Nah apalagi saya berusaha pakai angka. Jadi ada ekonom yang mengumpulkan angka-angka statistik itu, saya baca semua. Nggak ada yang bagus di era pemerintahan Presiden Jokowi. Kemarin saya ungkapkan di iNews, misalnya soal pertumbuhan ekonomi. Itu pertumbuhan ekonomi 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi itu tidak pernah tercapai target yang dibebankan di RPJMN itu, rancangan pembangunan jangka menengah nasional. Padahal itulah target yang dia setujui sendiri kan. Kalau kita bicara proses pembentukan undang-undang itu antara presiden dan DPR kan. Nah berarti dia menyepakati angka itu. Dari tahun 2015 sampai kemudian diperkirakan 2024 ya, belum selesai kan 2024, itu target pertumbuhan tidak pernah tercapai, selalu di bawah yang ditargetkan. Artinya kalau indikatornya itu ya gagal. 10 tahun saya bisa lihatkan datanya, selama 10 tahun. Kemudian kalau misalnya pakai sum agregatnya, baik periode pertama maupun periode kedua, itu tidak lebih baik daripada periode sebelumnya, periode SBY. Itu baru kita bicara tentang ekonomi secara makro. Tapi kalau kita protolannya misalnya, sebagai contoh misalnya ekspor impor pertanian misalnya, ternyata kita lebih banyak impornya. Bagaimana kita bisa mengklaim bahwa kita adalah negara agraris, ya kan? Bayangkan, kita mengklaim negara agraris dari dulu kan, nenek moyangku petani dan pelaut ya. Tapi kita kemudian pembangunan agraria di era Orde Baru misalnya, wah ini swasembada pangan dan lain sebagainya, boro-boro swasembada. Ternyata perbandingan antara ekspor dan impor kita lebih banyak mengimpor pertanian, hasil produk-produk pertanian dibandingkan kita mengekspor. Ini kan ironis. Negara sebesar Indonesia ternyata lebih banyak impor pertanian daripada ekspor pertanian. Begitu kita ekspor, itu ekstraktif semua yang sudah ngeduk dari bumi, main tambang semua. Rata-rata orang-orang main tambang biasanya untuk mendapatkan uang yang sangat besar. Dan itu industri yang paling gampang. Begitu ada hilirisasi, saya mengutip Faisal Basri, nikel misalnya. Ada kan yang baru dapat dokter gara-gara hilirisasi kan? Bapak hilirisasi. Suatu waktu Faisal Basri sebagai ekonom mengatakan katanya soal nikel yaitu tidak ada katanya negara yang setolol Indonesia. Kenapa? Karena dalam tata niaga nikel menurut Faisal Basri, saya bukan ekonom ya, menurut Faisal Basri 90% itu diambil China, nilai dari nikel tersebut. Iya, tidak nilai tambah dari hulu sampai hilirnya, ya kan? Yang nambang dia, yang smelter dia, yang ekspor dia, lalu impor bahan bakunya dibebaskan, ekspornya dibebaskan juga. Tapi belakangan Faisal Basri mengaku salah sama saya. Saya salah katanya, bukan 90%. Yang benar minus kan. Bayangkan, kan gak mungkin Faisal Basri main-main kan.
Apalagi dia ungkapkan itu secara publik dan tidak ada yang membantahnya. Soal 90% nikel itu diambil pihak lain, bukan Indonesia. Indonesia cuma kebagian apanya? Sedikit sekali mungkin dari pajak-pajak dalam proses hulu itu kan ada beberapa pajak. Mungkin ada beberapa apa istilahnya bagi hasil dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi adalah kita buntung di situ. Tetapi oligarki ekonomi kita, pejabat-pejabat kita kaya raya di situ. Karena main semua, rata-rata kan pemain tambang semua. Saya diceritakan misalnya, ada teman yang baru saya kenal, menceritakan bagaimana Putra Mulyono main tambang kan. Udahlah, kita duduk di belakang aja katanya. Kenapa duduk di belakang? Kita juga nggak ngerti apa-apa katanya. Udah duduk di belakang dia. Belakangan begitu dia udah pintar, teman yang cerita sama saya ini didepak sama dia, ditendang sama dia. Dan yang main tuh 3 orang anak pembesar, ya kan? Salah satunya anak Mulyono, ya kan? Salah 2-nya nggak saya spill lah, ya kan? Ya pokoknya anak yang menteri juga, menteri senior juga, dan setingkat menteri. Dan unfortunately kepake lagi di masa pemerintahan Prabowo ini, hampir pasti sudah datang ke Hambalang dan lain sebagainya. Coba bayangkan. Maka Abdullah Hehamahwa, mantan penasihat KPK, mengatakan 90% menteri-menteri yang dipanggil itu korupsi katanya, terlibat korupsi. Sebagai penasehat KPK 2 periode, saya kira tahulah ya Abdullah Hehamahwa gimana kelakuan orang-orang ini kan. Paling gampang adalah kalau Anda menjadi pejabat publik dan harta kekayaan Anda luar biasa berlipat-lipat, maka hal yang paling kecil adalah Anda abuse of power, menyalahgunakan kekuasaan. Itu udah pasti, benar nggak? Kalau misalnya kekayaannya biasa, kan pengaruh itu kan yang namanya trading in influence itu tidak langsung bisa. Jadi misalnya saya menteri X, lalu anak saya bisnis, wah hebat anak saya, jagoan bisnisnya. Padahal dia trading in influence, dia memperdagangkan pengaruh bapaknya untuk mendapatkan transaksi dan lain sebagainya, kemudahan birokrasi, kemudahan perizinan dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat ya kita harus berjuang lagi, jangan pesimis. Jadi pesimisnya terhadap Prabowo, tapi kita tetap optimis untuk amar ma'ruf nahi mungkarnya kan begitu. Jadi jangan berharap bahwa yang namanya rahmat itu langsung datang begitu saja, ya kan? Harus diperjuangkan memang. Dan kita tidak tahu sampai kapan perjuangan, tapi yang jelas saya bilang unfinished project sampai mati mungkin. Dan bagusnya yang Maha Kuasa kan tidak menyuruh kita untuk berhasil. Yang disuruh adalah kita berjuang. Berjuang. Nah, sampai kemudian titik napas terakhir kan begitu. Saya kira itu saja sebagai introduction ya. Nanti kita akan lanjutkan dalam tanya jawab. Mudah-mudahan, oh ya ada tambahan juga, kalau ekonomi jelek, indikator politik dan hukum jelek juga. Misalnya demokrasi kita buruk, ya, tidak lagi menjadi demokrasi yang penuh, tapi demokrasi yang cacat, bukan demokrasi yang sesungguhnya. Kebebasan kita juga bukan kebebasan yang penuh, tapi kebebasan yang sebagian dan lain sebagainya. Jadi semua indikator itu paling tidak menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi ini gagal selama 10 tahun, belum lagi indikator lain kohesivitas sosial dan lain sebagainya. Tetapi kemudian yang gagal ini mau dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya, maka yang dilanjutkan adalah ya kekacauan dan kegagalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus meriah buat si keren cerdas. Ya, dia kasih pengantar juga sih sebelum masuk ke persoalan yang kita tanyakan ya. Indonesia pasca Jokowi dan apa yang harus prioritas Prabowo lakukan, walaupun sudah senggol-senggol dikit ya. Kita lanjutkan dengan menyimak paparan Bung Eep. Silakan. Terima kasih Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang, saya bersyukur bisa hadir di sini di pertemuan keluarga besar PII Jakarta.
Saya langsung masuk ke pokok soal saja. Kurang lebih saya diminta bicara tentang warisan Jokowi dan tantangan Prabowo, kira-kira begitu. Saya tidak tahu apakah 15 menit cukup untuk mengatakan itu, tetapi saya coba. Jadi saya akan bicara secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, kira-kira begitu. Yang pertama, Jokowi dulu. Setiap pemimpin dinilai dari dua sisi. Ketika baru mulai bekerja, dia dinilai dari sisi mitosnya. Apa yang dipercaya orang, apa yang dititipkan orang sebagai amanah kepada dia. Dia menjadi mitos karena belum ada pembuktian. Dan mitos itu biasanya tidak bisa diverifikasi. Tidak bisa dicari-cari pembuktian benar tidaknya. Kalau dalam penelitian itu jadi hipotesa, dugaan. Mitos adalah kebenaran yang kita duga. Ketika sudah bekerja, pemimpin itu berubah menjadi sesuatu yang bisa kita nilai. Maka kalau tadi bentuknya dugaan, setelah dia bekerja, jadilah dia kesimpulan. Untuk mudahnya, itulah yang kita sebut sebagai realitas. Jadi kalau Jokowi kita nilai sekarang, maka ada mitos, ada realitas. Mungkin bab pertama ini dulu yang saya omongin, karena kita harus ngomong soal itu untuk bisa membaca Indonesia ke depan selepas Jokowi. Mitos pertama, Jokowi dimitoskan sebagai orang kecil, orang biasa yang berjuang secara luar biasa untuk mencapai anak tangga politik yang tertinggi. Itulah mitosnya. Ketika dulu jadi gubernur di Jakarta, dia dianggap Tarzan masuk kota, nggak paham Jakarta. Datang dari satu kota kecil yang dibandingkan Jakarta nggak ada apa-apanya, termasuk dari sisi kompleksitas masalah yang harus dikelola pemimpinnya. Tapi kemudian orang percaya dia. Celakanya di Jakarta cuman 2 tahun lebih sedikit. Tepatnya itu 2 tahun 5 hari. Karena dilantik 15 Oktober tahun 2012 sebagai gubernur, dilantik jadi presiden 20 Oktober tahun 2014. Jadi persis 2 tahun 5 hari. Itu waktu yang tidak cukup untuk membuat mitosnya sebagai gubernur Jakarta bisa kita pertemukan atau pertarungkan dengan realitasnya sebagai pemimpin. 2 tahun di Jakarta, 1 tahun konsolidasi, 1 tahun mulai bekerja. Untunglah di situ ada waduk fluid, untunglah di situ ada penataan Tanah Abang, untunglah di situ ada kebiasaan Jokowi untuk turun kemana-mana. Termasuk katanya ke gorong-gorong. Saya konsultannya waktu pilkada, jadi soal gorong-gorong saya nggak tanggung jawab. Oh iya, bukan sempat, saya setiap hari pakai kotak-kotak. Saya anggap dosa atau tidak tahu saya. Jadi lalu kemudian ketika jadi presiden 20 Oktober 2014, maka baru kita punya kesempatan untuk menimbang Jokowi dari sisi realitasnya secara layak. Ternyata persoalannya adalah dia benar orang kecil. Dia bukan anak menteng. Tidak datang dari keluarga bangsawan, tidak datang dari keluarga menteri dan pejabat tinggi di masa lalu, bukan anak atau cucu pahlawan, dan seterusnya. Di darahnya tidak ada orang besar. Kurang lebih begitu, benar dalam soal itu. Tetapi yang keliru ternyata adalah pada anak kalimat berjuang dengan luar biasa untuk mencapai anak tangga politik yang tertinggi. Disitulah persoalannya. Dulu tidak ada yang pernah tahu apakah benar ijazah Jokowi adalah asli atau palsu. Dan sampai sekarang itu dibiarkan menjadi pertanyaan yang menggantung tanpa jawaban. Orang seperti Bang Refli tahu jawabannya, nanti ditanya saja. Asli atau palsu itu. Kata yang jual asli katanya. Nah jadi, dan salah satu isu menyangkut ijazah itu adalah yang sangat penting adalah yang tanda tangan adalah dekan yang pada waktu itu belum bertugas di UGM. Silahkan dicek jejak digitalnya, itulah salah satu persoalan sangat serius. Jadi ketika dilihat tanggal tanda tangannya,
Dekan Fakultas Kehutanan yang tanda tangan pada waktu itu belum menjadi dekan. Jadi ada kekeliruan rupanya sedikit, tapi sangat fatal. Ya ini saya kutip dari berita ya, saya bisa carikan beritanya. Lalu kemudian cara berjuang itu yang kemudian kita pertanyakan kan. Sebetulnya ketika 2014 menjadi presiden, dia bukan petahana. Dia tidak bisa menggerakkan polisi. Dia tidak bisa menggerakkan tentara. Dia tidak bisa menggerakkan intelijen. Dia harus berhadapan dengan orang yang menggunakan itu. Tetapi orang itu, Pak SBY, tidak menggunakan seperti dia gunakan ketika jadi presiden. Menurut saya disitulah poinnya. Harus kita koreksi bahwa Jokowi orang biasa yang berjuang dengan cara yang tidak bisa kita terima untuk mencapai anak tangga tertinggi dalam politik. Itulah realitasnya. Jadi apa pelajaran buat kita? Benar kita harus sebarkan ke semua orang di Indonesia. Semua orang bisa jadi presiden. Semua orang berhak jadi pemimpin. Semua orang bisa memimpin negeri besar ini. Apapun latar belakang kita, sekalipun kita orang biasa, yang di dalam darah kita tidak ada darah biru dalam tanda kutip, yang membuat kita sejak awal dimanjakan oleh fasilitas, berlimpah ruah dengan harta, punya akses pada kekuasaan sejak awal dan seterusnya. Tidak ada cerita begitu. Siapapun kita, dari manapun latar belakang kita, harus punya kesempatan yang sama untuk sampai ke anak tangga tertinggi politik di negeri ini. Tetapi tidak dengan cara yang dilakukan Jokowi. Itu catatan pentingnya. Jangan sampai ada pelajaran yang salah. Siapapun orang biasa bisa jadi presiden dengan cara apapun, menghalalkan semua cara. Seperti yang dikatakan Bahlil dalam satu kesempatan di hadapan Golkar di satu tempat belum lama. Menangkan dengan cara apapun. Itu tidak bisa diterima itu. Asal jangan ketahuan katanya. Jadi menurut saya mitosnya benar dia orang kecil, tetapi realitasnya cara dia berjuang untuk naik ke anak tangga politik tertinggi tidak layak kita contoh dan dijadikan model, dijadikan template, dijadikan benchmark atau apapun namanya buat semua orang kecil di Indonesia yang ingin naik ke tangga itu. 1, 2. Mitosnya dia pro rakyat. Dia merakyat. Memang kalau dilihat dari kesan perkenalan awal bisa begitu. Contoh, Jokowi adalah wali kota yang tidak mengambil gajinya. Lalu kemudian karena tidak mengambil gajinya dikapitalisasi bahwa betapa wali kota ini bekerja dengan ikhlas tanpa pamrih untuk rakyatnya, kan begitu. Banyak orang tidak tahu bahwa gaji tidak diambil, tapi tunjangan tetap diambil. Gaji wali kota pada waktu itu kalau tidak salah di atas 6 juta sedikit per bulan. 6,2 pada tahun itu. Tunjangannya hampir 300 juta per bulan. Begitu. Benar bahwa Jokowi membagi-bagi beras 5 kiloan ke banyak sekali warga Solo ketika dia belusukan setiap hari. Jadi di mobilnya sering ada beras yang jumlahnya sudah dihitung pada saat sebelum berangkat. Lalu kemudian berdasarkan hitungan itulah dia akan membagi atau tidak membagi. Kalau satu hari dia ketemu rakyat Solo 30 orang, ternyata hanya 25 kantong beras 5 kg di bagasi mobilnya, maka 30 orang warga Solo itu adalah warga yang tidak beruntung. Karena tidak mungkin bagi beras, cuma ada 25. Tapi kalau kebetulan sampai di satu tempat ada 12 orang, maka itulah 12 yang beruntung karena akan dibagi beras jumlahnya melebihi jumlah yang hadir. Itu bukan pro rakyat dalam pengertian yang hakiki. Jadi sebetulnya mitos merakyat dan pro rakyat itu harus dikoreksi dengan mau mendalami persoalan sampai ke akar persoalan yang dihadapi rakyat dan memecahkan di pokok soalnya itu. Itulah yang disebut pemimpin pro rakyat. Orang butuh beras. Pemimpin yang tidak pro rakyat membagi beras sebelum pemilu. Itulah pemimpin yang tidak pro rakyat. Siapakah pemimpin yang pro rakyat? Dia ikhtiarkan dengan banyak program
rakyat naik pendapatannya, pengangguran berkurang. Dia ciptakan sistem subsidi yang adil buat orang, sehingga orang di banyak tempat bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Semua program-program itu bekerja di hulu, bukan di hilir. Ujungnya adalah kebutuhan pokok bisa dipenuhi oleh rakyat, kemiskinan turun. Itulah pemimpin yang pro rakyat. Apakah Jokowi melakukan itu? Saya sebagai warga negara menilai tidak. Dia lebih senang misalnya membagikan bansos menjelang pemilu. Lihatlah angka kenaikan bansos menjelang 2019 dan lihat kembali angka kenaikan bansos yang luar biasa meroket menjelang 2024. Itu artinya Jokowi melanjutkan cara-cara artifisial di atas permukaan yang tidak mengatasi masalah di tingkat yang mendasar. Itu sama artinya seperti kita sakit kepala, kita cuman meminum obat penghilang rasa sakit, bukan mencari obat untuk mengatasi sumber sakit kepalanya. Apakah sakit kepala hilang? Iya, sejenak. Tetapi sumber sakit kepala itu boleh jadi diperparah oleh tumpukan kimiawi dari setiap obat anti sakit kepala yang kita minum bertahun-tahun, berbelas tahun, berpuluh tahun. Jadi sebetulnya bukan begitu pemimpin yang pro rakyat itu. Bukan begitu pemimpin yang rakyat itu. Jadi mitos yang kedua pun patah. Jokowi merakyat, Jokowi pro rakyat. Realitasnya tidak. Yang ketiga, mitosnya pemimpin yang sederhana. Masih ingat barangkali di awal kepemimpinannya dulu 2014 beredar poster terutama digital, sepatunya apa, celananya apa, bajunya apa, dan seterusnya kan? Kalau orang mengenal secara permukaan dalam waktu yang sebentar, sangat boleh jadi akan berkesimpulan seperti itu. Karena memang dalam kenyataannya dia tidak peduli merek. Tetapi sebagai pemimpin, kita tidak bisa melihat kesederhanaan dari baju dan pakaian yang melekat pada dirinya. Bahwa kalau dia pakai sepatu merek lokal dan bukan merek luar negeri yang mahal, berarti dia sederhana. Bukan hanya itu. Kalau anaknya pergi naik pesawat jet pribadi, membawa pulang tanpa lewat bea cukai barang-barang mahal seperti yang tergambar dalam satu video. Kalau anak-anak dan istrinya menggunakan tas, menantunya menggunakan tas yang harganya luar biasa mahal, yang bisa untuk memberi makan siang sekian banyak orang sekian hari. Kalau anak-anaknya menggunakan jam tangan yang harganya ketika dicantumkan di Instagram, di YouTube, di internet ketika dibahas membuat kita terkejut. Dia bukan pemimpin yang sederhana. Dan dia sudah dihukum secara sosial sekarang kan. Pidatonya yang mengatakan melarang habis-habisan orang Indonesia untuk membeli produk luar negeri. Dan seterusnya itu disandingkan dengan kejadian-kejadian yang menimpa seluruh keluarganya. Jadi Jokowi bukan presiden yang sederhana. Ia presiden yang bergelimang dengan kemewahan. Mitos yang awal gugur oleh realitas yang kita temukan. Ya saya mengatakan ini tanpa tedeng aling-aling, mau diviralkan mau apa nggak peduli saya. Karena saya merasa sebagai warga negara saya punya kewajiban untuk mengatakan ini. Kalau ada pemimpin yang semacam itu, lalu kemudian kita menutupinya, sebetulnya kita bagian dari kebohongan dan manipulasi yang ia kerjakan. Bahwasanya hukum mengancam kita, intimidasi mengancam kita, itu soal lain. Itu soal lain. Karena kita tahu bahwa orang-orang ini termasuk yang sangat berkuasa tidak punya nomor WhatsApp malaikat Israel. Itu saja batasannya. Nggak bisa dia. Salah-salah bisa dia sendiri yang didatangi duluan nanti. Kan bahaya itu. Enggak. Jangan takut. Yang bikin mati bukan dia gitu loh. Dia tidak punya akses untuk memanggil Israel itu. Itu. Ngomongnya sembarangan gitu. Israel ambil dia. Nggak ada dia akses itu. Nggak ada dia. Jadi kenapa mesti takut? Lalu
Orang dalam surga sih nggak apa-apa, tapi kalau orang dalam sebelahnya itu gimana? Baik, supaya singkat aja yang terakhir, mitosnya dia bersih. Nyatanya dia mengakhiri kepemimpinan sebagai bapak nepotisme Indonesia. Lihat sekarang apa yang terjadi. Beberapa ketua umum partai sudah semakin tidak membatasi diri lagi dalam soal itu kan. Ada yang anaknya langsung ketua fraksi, baru pertama kali masuk DPR. Konon anaknya yang lain akan jadi wamen. Menantunya sedang berjuang di satu kabupaten di Sumatera, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita daftarkan itu luar biasa. Waktu di podcast saya Keep Talking, saya ngomong tentang berapa persen anggota DPR RI yang terpilih yang ternyata ada mengait satu dengan yang lain dalam satu hubungan keluarga dengan banyak orang penting atau orang besar, angkanya kan mencengangkan. Saya lupa, nanti saya cek lagi. Jadi waktu itu kita riset, saya minta tim riset meriset dan ketemulah angkanya. Nanti sebentar saya cari. Sebelum bubar insya Allah saya sudah sampaikan. Lalu selain itu bagaimana kolusi dan korupsi juga terfasilitasi dengan dahsyat. Mitosnya Jokowi anti korupsi dengan merekrut menteri yang di dalamnya ada pelibatan KPK untuk menilai kredibilitas menteri kan dulu kan? 2014, 2019 sebanyak mungkin menteri itu yang kemudian sebetulnya berindikasi koruptor itu masuk beramai-ramai ke dalam. Bahkan akhirnya itulah yang menandai satu gaya kepemimpinan Jokowi yang kemudian saya pakai jalan masuk untuk masuk ke soal Prabowo. Jadi berbicara tentang mitos dan realitas dari Jokowi sebetulnya hanya berbicara tentang sedikit saja dari warisan yang bisa kita bicarakan tentang Jokowi. Pembicaraan bisa sangat panjang. Seperti misalnya warisan dalam bentuk kebijakan. Problem-problem yang sangat serius di seputar infrastruktur. Problem yang sangat serius di seputar IKN. Problem yang sangat serius di seputar pertambangan. Problem yang sangat serius di seputar misalnya saja penanganan masalah COVID kemarin dengan segala ininya ya. Jadi banyak sekali warisan-warisan Jokowi yang bisa kita geledah. Barangkali hal baik yang ia tinggalkan adalah bahwa di Indonesia sekarang ini orang harus percaya bahwa orang biasa itu bisa jadi presiden. Titik, itu saja. Sisanya yang lain rasanya tidak usah dicontoh lah. Menurut saya Jokowi bukan contoh yang baik pemimpin di Indonesia. Dan segala warisan yang lain akhirnya kemudian kalau dikaitkan dengan itu akhirnya menjadi harus kita kritisi secara serius. Infrastruktur memang harus diakui dalam volume. Itu tidak ada presidennya dalam 10 tahun orang bisa membangun segitu banyak. Tetapi kan itu harus disandingkan dengan berapa beban hutang dan kemungkinan ketergantungan kita pada pendonor berkaitan dengan volume itu. Maka volume beban tadi pun ya tentu saja menjadi persoalan sangat serius yang harus kita hitung, bukan sekedar wujud fisik. Apalagi beberapa proyek infrastruktur yang sudah jadi, kemungkinan besar dalam beberapa tahun ke depan itu akan satu persatu kan dijual ke luar negeri. Gejala itu sudah ada sekarang. Ini kebetulan ada mantan komisaris di pemerintahan Pak Jokowi yang sangat paham soal itu. Jadi tanyakan ke Mas Refli. Jadi harus jujur begitu kalau kita menilai. Nggak bisa, artinya mungkin orang menganggap bahwa saya kok melihat hitamnya saja gitu dari Jokowi. Problemnya itu adalah Jokowi mencampurkan semua warna ke dalam satu baskom. Dan ketika warna gelap yang lebih banyak, jangan salahkan kalau warna-warna putih, warna-warna pink, biru muda, segala macam tertimbun. Dan kemudian yang kelihatan adalah air yang pekat. Itu sama seperti sunatullah yang terjadi berkaitan dengan sungai-sungai kita kan. Banyak orang yang mencurahkan air wudhunya ke sungai loh. Tetapi kan itu tidak berarti bahwa tidak ada air wudhu di dalam sungai, bekas air wudhu dalam sungai itu. Tapi ketika limbah industri, limbah rumah tangga yang lebih kotor masuk ke dalamnya dan membuat sungai itu jadi hitam, kita harus kesimpulkan bahwa bukan sungai itu airnya suci dan kita bisa pakai.
Itu sungai hitam yang kotor. Itulah pemerintahan Jokowi kira-kira menurut saya. 10 tahun adalah musim kering sejarah di Indonesia dari sisi kepemimpinan. Di mata saya sebagai warga negara, saya bisa keliru. Dan ini tidak ada kaitan dengan tidak ditelepon, tidak diundang segala macam, tidak ada kaitan. Sahwat saya soal itu sudah saya buktikan, tapi tidak usah diceritakan sekarang. Waktu saya kan terbatas. Yang masuk ke Prabowo. Jadi ketika Prabowo sekarang menjadi pemimpin, tentu semua hal tadi adalah tantangan yang diwariskan kepada Prabowo. Bahkan itu secara fisik melekat. Gibran itu menjadi wakil presiden dan secara konstitusional harus diperlakukan sebagai wakil presiden. Itu adalah satu warisan Jokowi yang tidak bisa kita abaikan. Jadi sepanjang 5 tahun ke depan, selama wakil presidennya Gibran dan cara pemilunya seperti itu, saya akan bersikap yang sama seperti ketika pemilu kemarin. Tidak ada yang berubah. Jadi dari sisi itu sudah jelas. Kemudian di soal-soal yang lain, tantangan Prabowo ini sangat serius. Saya bukan ekonom, tapi secara umum kan kita bisa ngomong soal indikator ekonomi tertentu gitu ya. Misalnya, nomor 1, sekarang ini dalam 1 tahun ke depan kita akan menghadapi lonjakan PHK yang luar biasa. Presiden sendiri sudah mengakui itu. Jadi itu akan jadi soal serius. Lalu kemudian dulu, mungkin Refli juga masih ingat, ada satu orang tokoh di Indonesia, Fadel Muhammad namanya. Pada tahun 80-an dia membuat buku. Waktu itu saya masih SMA. Dia membuat buku yang menggambarkan bahwa Indonesia yang maju itu syaratnya adalah dari piramida berubah jadi belah ketupat. Maksudnya struktur ekonomi Indonesia yang gede di bawah itu, kelas bawahnya besar, itu berubah jadi ketupat. Kalau ketupat itu yang besar justru yang tengah kan. Jadi kalau ketupat itu diberdirikan, maka yang tengah itu. Nah, kelas menengah kita dalam 5 tahun terakhir 2019 sampai sekarang itu turun 9,4 juta orang dalam 10 tahun. Jadi di lapis kelas menengah kita terjadi bukan penggembungan kelas menengah yang semestinya terjadi untuk negara yang mau melaju menjadi negara maju, tetapi pengurangan sekitar 9,4 juta kelas menengah di tengah. Itu akan jadi tantangan serius. Ditambah dengan krisis, perang. Perang ini kan bukan persoalan yang bisa kita kendalikan. Apalagi kalau banyak negara bersikap seperti memang menunggu perang, kan? Dan yang sudah pasti menunggu perang terjadi adalah industri persenjataan. Mereka akan panen besar kalau terjadi perang. Jadi banyak pelaku industri global yang sekarang ini menginginkan perang, terutama yang industrinya berkaitan dengan perang. Negara-negara produsen tertentu juga ketika perang bisa diuntungkan, seperti Rusia. Ketika pasokan minyak dunia menurun karena beberapa pusat industri minyak terhambat oleh perang, maka kemudian pasokan minyak menjadi turun. Pasokan minyak yang turun itu menyebabkan harga minyak naik. Maka mereka yang masih memiliki sumber cadangan minyak akan menjual dengan harga berlipat-lipat dari harga sebelumnya. Keuntungan mereka dapatkan. Negara-negara tertentu diuntungkan oleh perang. Jadi jangan berpikir perang dengan cara yang terlalu sederhana. Ekonomi politik perang itu lebih rumit dari itu. Jadi jangan berharap bahwa perang cepat selesai kalau kemudian banyak orang yang bekerja untuk memperpanjangnya. Rusia ketika berperang dengan Ukraina sangat berkepentingan memperpanjang perang karena Rusia diuntungkan secara energi. Krisis energi dunia menyebabkan Rusia menjadi tulang punggung penyediaan energi yang terbatas. Maka Rusia memasok energi dengan jumlah yang lebih kecil dengan harga berlipat-lipat ketika dia memasoknya dalam jumlah lebih besar. Jadi pendapatan negara Rusia bertambah ketika perang sekalipun dia mengalami kehancuran dikarenakan dengan sumber daya manusia yang berkurang, tentaranya mati, ditambah dengan perlengkapan perangnya yang tidak bisa diremajakan karena hancur. Tetapi itu semua sudah dihitung secara ekonomi. Sehingga kalau Rusia memperpanjang perang, buat mereka perang itu tetap menguntungkan dari sisi ekonomi politik. Itulah hitungan perang yang lebih rumit itu. Maka jangan berharap bahwa perang kemudian cepat berakhir dan krisis yang ditimbulkannya kemudian cepat selesai. Dan kita di Indonesia yang negara dengan populasi besar, tetapi dengan kekuatan global yang terbatas, seringkali kalau tidak sigap
dengan pemimpin yang sigap bisa jadi korban, itu akan jadi tantangan serius buat pemerintahan Prabowo. Orang di dalam pemerintahan saja sudah mengingatkan kok bahwa kemungkinan besar dalam beberapa waktu ke depan sangat untung kalau kita bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5%. Jadi nggak sederhana urusan ini, tiba-tiba meroket jadi 8%, enggak. Lalu kemudian tantangan-tantangan yang lain, krisis pangan, baik berkaitan dengan perang maupun berkaitan dengan krisis iklim, krisis energi yang sangat serius dan lain-lain. Jadi sebetulnya tantangan ekonomi ke depan berlipat-lipat, diperparah oleh beban kekeliruan kebijakan ekonomi dan semua dampak dari kepemimpinan di masa lalu. Maka kemudian termasuk hutang, maka kemudian ekonomi amat sangat menjadi tantangan serius buat pemerintahan baru. Maka persoalan dengan makan siang misalnya, makan siang ini sama seperti minum obat anti sakit tadi dan bukan memecahkan masalah di sumber penyakit. Makan siang ini menarik sebagai materi kampanye karena orang merasa oh itu berarti buat kita. Orang di Indonesia seringkali gagal untuk berpikir lebih sederhana dari yang paling sederhana yang dia bisa. Menerima makan siang gratis itu memang sepertinya kenikmatan buat warga negara. Tetapi lapangan kerja yang semakin sulit, kebutuhan pokok yang semakin menjulang tinggi harganya dan tidak terjangkau, dan tidak adanya program-program khusus penaikan pendapatan warga dan seterusnya, itu adalah masalah yang jauh lebih besar nilainya, termasuk secara finansial, secara rupiah, dibandingkan dengan makan siang yang mereka terima untuk anak mereka di sekolah. Ini problem serius. Jadi menurut saya, kalau kemudian Prabowo tidak menghandle masalah ini dengan tepat, saya khawatir akan ada persoalan serius. Saya tidak bisa menilai terlalu jauh. Saya nilai dalam satu hal saja. Kita dalam keadaan krisis saat ini. Nggak bisa tidak kita mengatakan Indonesia dalam keadaan krisis. Maka satu-satunya cara untuk mengelola keadaan dengan baik adalah manajemen krisis. Salah satu prinsip dalam manajemen krisis adalah kita punya organisasi, maka organisasi itu harus seramping mungkin sehingga bekerja dengan sigap. Di dalam konsep birokrasi, saya kebetulan latar belakang ilmu politik. Mata kuliah birokrasi ikut saya ajar dulu waktu masih ngajar 20 tahun di UI. Sebelum saya mendirikan Polmark Indonesia. Dalam konsep birokrasi, salah satu penyakit birokrasi yang sangat serius adalah ketika birokrasi tidak bisa bekerja cepat, melayani dengan cepat, karena harus berurusan dengan postur dirinya yang terlampau besar. Maka ketika itu yang terjadi, yang kita hadapi, yang kita miliki bukanlah organisasi pemerintahan yang bekerja dengan cepat, karena ramping, karena disusun, dirancang sebagai bagian dari crisis management atau manajemen krisis, pengelolaan krisis, maka kita akan punya masalah. Sekarang aja sudah ada orang yang menghitungkan beban negara untuk menggaji menteri, wakil menteri, kepala badan, dan semua pejabat di seputar itu. Dalam 1 bulan kenaikannya itu bisa sangat mencengangkan. Belum lagi beberapa bulan kita harus berhadapan dengan persoalan penyesuaian birokratis di dalam semua kementerian. Itu nggak sederhana. Dari menteri pendidikan yang sudah disatukan, dipecah menjadi pendidikan dasar, pendidikan tinggi, termasuk riset di dalamnya, dan kebudayaan. Maka kemudian itu akan jadi persoalan. Bahkan Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan UKM, koperasi dipecah-pecah. Banyak sekali kementerian dibuat, dan saya tahu Prabowo merasa bahwa dia harus jadi presiden yang kuat, termasuk kuat menghadapi mantan presiden. Maka dia harus menjadi ketua Dewan Pembina at large untuk semua partai. Sekarang ini semua partai sudah bergabung kan, kecuali barangkali yang tidak terlalu tegas PDIP, kemudian Perindo, belum ada wakil Perindo kan. Sisanya yang lain termasuk partai-partai yang kecil itu ada. Ya ada beberapa partai lain yang tidak terakomodasi, tapi kan relatif kecil partainya, seperti misalnya Umat, Partai Buruh, Nasdem yang besar ya. Tadi kan yang besar itu ada PDI Perjuangan, ada Nasdem, Perindo relatif besar karena 1,9 juta suara kan.
dia dapat, itu relatif lumayan. Jadi maka Prabowo Subianto akan menjadi ketua Dewan Pembina at large untuk semua partai, karena ketua umum partai semua ada di dalam kabinet dan ditaruh sebagai Menko kan, bahkan ada Menko Pangan gitu kan, ada Menko Kemasyarakatan, ada Menko Investasi gitu, untuk mengakomodasi itu. Nah, maka kalau kita bedah itu dari sisi besaran, ini bisa jadi sumber masalah daripada jalan keluar. Lalu kemudian dari sisi pertarungan, ini terakhir saya mau ngomong, Jokowi 20 Oktober itu kan tinggal sehari lagi ya. Besok Jokowi bukanlah pemilik kekuasaan, tapi pemilik pengaruh. Itu yang berulang-ulang saya katakan di berbagai tempat. Maka berubahlah peta. Pemilik kekuasaan beralih ke Prabowo, pemilik Jokowi tinggal memiliki pengaruh. Pengaruh itu akan sakti mandraguna kalau bekerja untuk kepentingan banyak orang. Kalau ada kiai besar, karena selalu mengabdi kepada umat, kepada halayak yang luas, dia punya pengaruh dan apapun yang dikatakannya didengar orang. Itulah yang disebut sebagai pengaruh yang sakti mandraguna tadi. Karena pengaruhnya dibaktikan untuk kepentingan banyak orang. Kekuasaan dibaktikan untuk banyak orang atau dibaktikan untuk keluarga seperti Jokowi lakukan, tetap sama-sama besarnya. Karena kekuasaan itu dilengkapi oleh apa yang disebut sebagai kewenangan, otoritas. Otoritas itu dibungkusnya oleh aturan, bahkan ke atas sampai konstitusi. Itulah yang membuat Gibran jadi wakil presiden, mau tidak mau, tolak atau tidak tolak, ya dialah wakil presiden. Apakah sampai sekarang saya bisa menerima Gibran sebagai wakil presiden? Tidak sama sekali. Kalau ada pertanyaan itu jawabannya saya tidak sama sekali. Nah jadi problemnya kemudian dia punya otoritas karena dia berkuasa. Maka kekuasaan itu ketika bekerja untuk banyak orang, maka kekuasaan itu akan luar biasa besar, bersinar, menyala kalau istilah sekarang. Tetapi ketika kekuasaan pun bekerja untuk kepentingan yang sempit, dia tetap punya kekuasaan, punya kendali, punya kemampuan untuk melakukan apapun. Itu problemnya. Nah, dengan cara berpikir seperti itu, maka menurut saya ini adalah, kalau dalam bahasa Marxis itu ada istilah the withering away, melemahnya secara perlahan-lahan. Jadi di dalam teori Marxis dikatakan bahwa negara itu akan melemah secara perlahan-lahan karena ada kekuatan proletar yang bangkit lalu revolusi gitu, kira-kira begitu. Nah istilah the withering away itu adalah melemah secara perlahan-lahan. Itu adalah istilah yang cocok diletakkan kepada Jokowi. Jadi begini Mas Refli, Menko yang adalah menterinya Jokowi, orangnya Jokowi, itu harus kita lacak secara baik-baik. Loyalitasnya ke Jokowi dengan sendirinya akan melemah. Kalau sang menteri itu loyal karena loyalitas insentif. Loyalitas insentif adalah menteri diberi sesuatu atau diberi kelapangan berbuat sesuatu sehingga banyak sekali hal yang dia terima, yang dia ambil yang bukan haknya. Dan presiden yang tahu persis dengan itu membiarkan dia melakukan itu. Maka presiden memberi insentif kepada si menteri itu untuk berbuat apapun. Ketika presiden sudah berganti, si menteri tahu persis bahwa insentif itu sudah tidak datang lagi dari Solo, tapi datang dari Hambalang atau Kertanegara. Maka loyalitas kalau disandingkan akan jauh lebih besar ke Kertanegara daripada ke Solo. Tetapi ada loyalitas jenis yang kedua. Loyalitas ini adalah loyalitas karena diinjak, baik kaki maupun kepala, seperti Airlangga Hartarto. Itu Airlangga kan diinjaknya udah kepala kalau begitu caranya, diinjak kaki atau kepala. Ini adalah mereka yang diketahui bahkan dibiarkan secara permisif oleh presiden, oleh Jokowi, untuk berbuat salah dan mengumpulkan kesalahan, atau membawa kesalahan masa lampaunya yang tidak diurus dengan layak selama ini. Maka mereka itu adalah orang yang loyal karena diinjak atau karena disandera. Apakah model penyanderaan berubah? Iya, berubah.
Tentu Jokowi kemarin berkepentingan untuk membuat banyak pimpinan KPK, komisioner KPK, orang dia yang loyal ke dia. Problemnya adalah loyalitas itu tidak bisa digaransi kendalinya oleh Jokowi karena otoritas sudah lepas. Otoritas berpihak kepada presiden baru. Maka dengan cara itu, pemilik kendali berbasis otoritas itu termasuk terhadap KPK sekalipun di presiden yang baru. Maka dengan demikian, para menteri dari Jokowi, katanya ada sampai berapa? 13? 16 itu harus ditempatkan di dalam 3 tempat yang berbeda. Satu, orang Jokowi yang karena sebagai sebab termasuk penjelasan saya tadi sangat sulit untuk tidak mendengar Jokowi. Bahlil ada di situ, Budi Ari ada di situ, Gibran ada di situ. Nomor 2, yang ada di tengah. Yang ada di tengah yaitu yang sadar benar bahwa otoritas sudah tidak di Jokowi tapi pindah ke Prabowo, tetapi mereka tahu persis bahwa Jokowi memegang kartu mereka sangat banyak karena Jokowi membiarkan mereka untuk melakukan banyak sekali hal. Para menteri yang di masa sebelumnya termasuk orang Pak yang ada di kabinet Jokowi ada dalam kelompok itu. Tetapi ada orang seperti Sri Mulyani menurut saya yang justru berdarah-darah selama 10 tahun itu dengan mengorbankan kredibilitasnya. Sri Mulyani dulu kan kita kenal sebagai orang dengan kredibilitas yang luar biasa. Kita hormat gitu, tapi kemudian 10 tahun itu membuat kita bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Sri Mulyani kan? Orang seperti Sri Mulyani, saya tahu bahwa tidak punya neraca yang terlalu jomplang dengan Jokowi. Dia lebih banyak menyelamatkan Jokowi daripada berbuat sesuatu yang membuat Jokowi merasa dia berhutang budi banyak kepada Sri Mulyani berhutang banyak kepada Jokowi. Nah, itu kelompok 3 itu. Nah, yang kelompok 2 ini itu akan mengayun-ngayun. Dan ayunan itu magnetnya semakin besar ke Kertanegara daripada ke Solo. Jokowi tahu persis itu. Jadi menurut saya, setiap pemimpin akan menerima apa yang selayaknya dia terima. Karena apa yang dia perbuat sebagai pemimpin. Dalam kacamata saya sebagai warga negara yang menilai Jokowi 10 tahun itu, Jokowi akan semakin sulit untuk bisa mengendalikan banyak hal di Indonesia. Justru kesulitan demi kesulitan akan semakin dia harus hadapi. Itu yang saya lihat. Tetapi problemnya kemudian Prabowo lahir dari situasi yang saya ceritakan tadi. Dia adalah anak kandung dari proses mekanisme kerja dan sistem yang dibangun Jokowi. Dia lahir dari pemilu, Bang Refli tahu persis seperti apa pemilunya, yang seperti itu. Pemilu terburuk sepanjang sejarah reformasi. Dan inilah hasil yang kita terima atas nama ketaatan pada aturan. Maka sebagai penutup, keluarga besar PII harus fokus ke depan pada satu isu yang sangat dasar, yaitu menjadi bagian yang mau rajin, telaten, penuh sabar, namun kecerdasan politik umat di Indonesia. Kecerdasan itu terdiri dari 3 hal. Yang satu, kesadaran. Kesadaran harus dibangun lewat 3 level. Satu, menyebarkan pengetahuan. Orang harus diberitahu tentang apa yang terjadi sedetail-detailnya, selengkap-lengkapnya. Bang Refli melakukan itu dengan berbagai cara. Banyak aktivis melakukan itu berbagai cara. Saya melakukannya semampunya. Pengetahuan, tapi tahu saja tidak cukup. Kita harus punya rakyat, umat yang punya empati. Empati itu harus dibangun. Pengetahuan tanpa empati itu akan jadi seperti pejabat publik yang punya fasilitas keuangan yang besar, dan ketika harga BBM naik, dia tidak akan pernah protes. Karena setinggi apapun harga BBM, dia tetap mampu membelinya. Tapi ketika yang bersangkutan punya empati, dia akan memperjuangkan kebijakan yang salah harus diluruskan. Karena apa? Dia punya empati sama korban
kebijakan yang salah. Jadi yang kedua empati. Yang ketiga adalah kehendak untuk berbuat, berpartisipasi. Dalam bahasa zaman sekarangnya aktivasi. Jadi kesadaran itu adalah membangun pengetahuan, meluaskan empati, mendorong orang untuk mengaktifasi diri. Kalau umat bergerak dengan 3 level ini, maka kita sebut bahwa umat punya kesadaran politik. Yang kedua, kekuatan. Kekuatan ini levelnya ada 4. Kuatkan diri sendiri dulu. Kalau tahu benar, katakan yang benar dengan segala resikonya. Kalau kemudian kita takut sama resiko, kita menyesuaikan diri sama orang banyak, akhirnya kita membela yang tidak benar, artinya dari sisi kekuatan saja dia sudah lemah. Dia harus merasa bahwa dirinya saja berbuat, kalau dia benar harus dia perbuat, sekalipun orang lain tidak mengikutinya, dan dia tiba-tiba sendirian kesepian. Itu adalah kekuatan yang modal yang paling kecil, sendiri, membangun kekuatan diri sendiri. Yang kedua baru, diri sendiri tidak pernah cukup dalam berpolitik, harus ada kelompok, orang di sekeliling kita yang bisa bekerja bersama-sama. Tetapi berkelompok saja seringkali tidak cukup. Salah satu bentuk kelompok itu komunitas yang tidak jelas pemimpinnya dan seterusnya karena cair, kolektif, komunal, komunitas, itu kelompok namanya. Maka di level ketiga dalam politik, kita harus mau rajin-rajin berorganisasi. Organisasi itu adalah kelompok yang punya struktur hierarki dan terbagi kewenangan di dalamnya. Itu organisasi. Tapi level yang tertinggi yang keempat dalam berpolitik itu adalah membangun jejaring. Keluarga besar PII itu jejaring. Jangan dihentikan sebagai organisasi. Karena saya tahu persis bahwa setiap alumni PII itu punya jejaring masing-masing di berbagai tempat. Oh iya, saya jadi ingat ada salam entah buat siapa di sini, karena ini salam harus saya sampaikan, dari Indah Dahlan, putrinya Pak Dahlan, yang bersama-sama dengan Kang Utomo Dananjaya dulu. Nah, itu ikut membangun masa-masa awal PII. Tadi kebetulan saya teleponan di jalan, saya ditanya mau kemana? Saya mau ke acara KBPI. Aduh, saya jadi ingat ayah saya almarhum, katanya. Salam buat siapapun yang kenal, katanya. Bekasi. Ya. Jadi saya jadi ingat. Kembali ke soal tadi, PII jangan dibiarkan berhenti jadi organisasi. KBPI harus jadi jejaring. Karena setiap orang yang ada di KBPI sebetulnya punya basis sosial masing-masing, punya jejaring masing-masing. Manfaatkan itu, lipat gandakan itu, optimalkan itu. Politisasi. Apa yang dimaksud politisasi? Jadikan semua jejaring itu untuk membangun kesadaran seperti yang tadi saya katakan. Untuk menggerakkan orang supaya kuat diri sendiri, berkelompok di mana-mana, membangun komunitas, membangun organisasi, dan memperkuat jejaring, memperluas terus jejaring. Dan yang terakhir itu, yang disebut dengan kecerdasan politik adalah merebut kesempatan. Jadi membentuk kesadaran, membangun kekuatan, merebut kesempatan. Merebut kesempatan ada 2 caranya. Cara yang pertama adalah merebut kekuasaan. Jangan pernah haramkan merebut kekuasaan. Dengan caranya kita sudah merebut kekuasaan sebetulnya. Ketika saya kemarin mengatakan saya tidak punya kepentingan memenangkan Anies, saya tidak punya kepentingan memenangkan Ganjar, kepentingan saya adalah mengalahkan Joko Widodo. Itu kan cara setiap orang yang berbeda-beda untuk bisa berkiprah dalam satu pertarungan, kan? Kita ingin merebut kekuasaan. Tapi bukan hanya itu. Yang pertama merebut kekuasaan, yang kedua tidak pernah tertidur, terus terjaga, mengawasi, melawan setiap tindakan yang mencederai atau membunuh hak kita yang dilakukan oleh kekuasaan. Itulah yang disebut merebut kesempatan. Jadi setelah pemilu, keluarga besar PII harus menjadi jejaring penagih janji yang mencatat janji pejabat publik, menagih terus tanpa pernah berhenti, dan memberi sanksi sosial atau politik yang bisa mampu kita berikan kepada mereka yang tidak memenuhi janjinya. Nah, kurang lebih itulah yang bisa saya sampaikan. Jauh melebihi waktu yang ditentukan, nggak apa-apa. Saya dari tadi nunggu aja ditegur sama moderator. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya udah membertikan dari 15 PT kita kasih 45 dihajar sama dia. Gila. Masih 30 lagi. Tapi ada beberapa koreksi ya. Misalnya Kang Ed bilang Jokowi mitosnya dan itu dibuktikan walaupun nggak penuh, ada yang disembunyikan. Tidak pernah ambil gaji. Yang diambil adalah tunjangannya 300 juta. Nah ini punten Kang, Sekda Solo itu membantah karena potongan videonya beredar lagi. Bohong itu, saya ngambil kan kok
ruangan saya di sebelahnya, ya saya tanda tangan terus amplop saya kasihkan Pak Jokowi. Tapi dalam konteks dia tidak ngambil, dia yang ngambil sekdanya diserahkan, gitu ya. Itu benar itu. Ya, saya buka rahasia nih. Ah, Gaji itu diambil, lalu dibelikan beras yang 5 kilogram itu. oh gitu. Jadi makanya dia merasa tidak ngambil. Oh gitu. Ya. Satu lagi, tadi disebut-sebut Sri Mulyani yang 10 tahun berdarah-darah karena dia mempertaruhkan integritasnya ya. Itu bisa ya, bisa enggak ya. Tapi satu hal adalah bahwa Sri Mulyani adalah jagoan dan kampiun neolib di Indonesia. Bahkan dia sudah melampaui prestasi para senior mentornya ya. Dulu ada Wijoyo, ada siapa lagi tuh, Marlin, ada siapa tokoh-tokoh besar yang membangun ekonomi di Orde Baru, tidak pernah sampai level menjadi direktur eksekutifnya IMF dan Bank Dunia, ya. Tapi Kang EF, buat teman-teman sekalian juga, saya mendapat informasi kemudian saya cek ternyata benar. Kang ternyata Ihsanuddin Nursi itu bilang gini, itu ada arranger fee setiap pinjaman. Bang, lu ada aja bang. Lu buka nih linknya di IDB, IMF, Bank Dunia, dan itu bukan gratifikasi, itu bener fee. Jadi setiap pinjaman saya udah buka linknya, betul, tertulis itu resmi. Setiap pinjaman itu 0,5% di depan dapat fee, dan 1/4%, 0,2% setiap tahun dari pinjaman itu. Jadi kalau dia bertahan walaupun berdarah ya, saya menduga begitu. Kemudian saya konfirmasi ke seorang pejabat eselon 1 keuangan, Pak, begini betul nggak? Oh iya betul deh, ada itu deh, gitu. Jadi kalau perempuan satu ini sepertinya, wow dasar ya, kurang lebih seperti itu. Saya kira itu Kang tetap belum menjawab pertanyaan apa yang harus Prabowo lakukan walaupun digambarkan beban-beban yang ditimbulkan Jokowi. Saya tertarik dengan kalimat-kalimat yang soal loyalitas, ya soal otoritas, itu menarik betul karena sebetulnya diam-diam pun teman-teman mungkin saya juga terutama merasa seperti itu. Lo boleh punya pengaruh tapi kan otoritas lo kan akan memudar. Pada akhirnya orang akan realistis apakah tetap ke Solo atau ke Kertanegara, ke Hambalang. Nah sekarang kepada Bung Refli yang saya suka sekali fatwanya di sebuah hotel 30, tenang aja saya kasih, pokoknya kita ngobrol sampai puas. Jadi haram hukumnya gitu kan ya, mendukung kekuasaan yang curang-curang. Ada Ustaz FPI siapa namanya? Sobri Lubis. Sobri betul nggak? Dan diulang lagi dalam potongan videonya, saya sudah katakan bahwa saya tidak akan menerima jabatan apapun. Wah ini luar biasa. Oke, saya nggak mau ulik-ulik di situ. Cuman sekarang boleh nggak ya bahwa dengan target 8% yang pasti bukan simsalabim, dengan 16 Menteri Jokowi yang bermasalah. Tadi Refli bahkan bilang Bang Abdullah Hemahua mengatakan 90% adalah koruptor. Ini kan jadi beban-beban Prabowo sebetulnya. Nah kalau dia mau konsisten dengan pidato-pidatonya segala macam, ini apa prioritas harus dilakukan? Bung Refli silakan. Ini saya kalau mau menasihati Prabowo itu nggak rela. Karena begini, kalau Kang Ed mengatakan tidak terima Gibran, dalam hati kecil saya tidak terima Prabowo juga. Jadi bukan Prabowo tidak sophisticated ya, tidak canggih. Tapi one day saya pernah, kan gini, biar klarifikasi ya, saya itu tidak pernah mengenal Prabowo secara pribadi. Tetapi pada tahun 2022 bulan puasa, sebelum adanya pilpresan dan masih cair siapa yang mau jadi calon, itu saya diundang ke rumahnya. Rupanya ada yang lain-lainnya juga diundang. Ada Rizal Ramli, ada MS Kaban, lebih banyak oposannya Jokowi bahkan yang diundang di pertemuan itu. Saya telepon Bang Rizal almarhum, Bang, abang datang nggak? Datang. Ya udahlah, kalau abang datang, saya juga datang. Jadi itulah pertama kali saya bertatap muka dan bertemu muka dengan Prabowo Subianto. Nah, dia cerita tentang geopolitik, menarik pemaparannya soal bagaimana pesawat skuadron yang ada di Darwin itu
setiap saat bisa terbang ke Papua. Kalau seandainya non-flying zone, dia bisa terbang ke Papua langsung, menduduki Papua dengan mudahnya. Kalau misalnya ada perintah PBB, Papua itu daerah seperti Timur dulu, dan kemampuan pesawat kita itu tidak akan mampu menghalau itu semua, kan? Wah, menarik sebenarnya. Waktu itu kita juga ngomong soal threshold, soal macam-macam dan lain sebagainya. Pokoknya kan ngomongin lurus-lurus saja kan. Akhir pertemuan dia secara halus menawarkan kalau memang kita cocok untuk dukung dia, kan begitu? Oke. Setelah lebaran saya diundang lagi. Diundang tuh cuma bertiga saja, saya, Pak Jimli sama Rias Rashid. Tapi waktu itu kalau nggak salah Pak Jimli nggak datang, dia baru pulang dari Amerika. Cerita juga dia macam-macam. Nah, waktu ada kesempatan berhadapan begitu, saya tanya, Pak, Bapak mau nyalon lagi, Pak? Saya bilang, enggak, katanya, ngabisin duit aja kalau nggak didukung oleh Jokowi. Jadi dari situ saya udah paham, gitu. Dari situ saya udah paham, ini orang tidak akan bertarung kalau Jokowi tidak bantu dia. Dia mungkin juga berpengalaman pada 2 edisi sebelumnya, kan begitu. Ngapain katanya ngabisin duit dan lain sebagainya. Dia cerita juga tentang pola korupsi dan lain sebagainya. Salah satunya misalnya yang dia ceritakan soal anggaran berapa, ada konglomerat naga 9 naga lah. Udah Pak, nanti kasih kami aja, kami yang akan mengolah. Kan Bapak mau jadi presiden. Yang nggak dia ceritakan apakah jadi diolah atau enggak, itu yang nggak dia ceritakan kan. Maksud saya, kalau orang ya mau berkuasa dengan keyakinan bahwa dia hanya bisa menang kalau curang, gimana caranya kita menasihati dia untuk menjadi amanah? Jadi itu artinya apa? Syarat awalnya saja udah nggak terpenuhi, udah batal. Ibarat dia sholat, wudhunya nggak ada dia, ya kan? Dan kemudian rupanya masih penasaran juga. Datanglah stafnya ke rumah saya kan, mau jadi tim nggak gini-gini. Saya bilang saya ini menganggap yang namanya Jokowi itu gagal, saya bilang. Karena itu saya cari spektrum yang terjauh. Spektrum terjauhnya ya kalau jadi nyalon, kalau waktu itu kan belum ada calon-calonan karena masih bulan April atau Mei. Anies kan baru Oktober kan diumumkan oleh Nasdem. Saya bilang saya pasti akan dukung yang spektrum terjauh, dan saya lihat spektrum terjauhnya baru Anies. Kalau waktu itu kan cuma Ganjar, Prabowo kan begitu. Saya bayangkan waktu itu kan paling dekat Ganjar karena saya pikir akan di-endorse oleh Jokowi, lalu kemudian tengahnya Prabowo, kemudian paling jauhnya Anies. Nah, jadi kalau untuk menasihatkan agak susah juga. Kemudian makin menemukan konfirmasi, ya kan? Ketika dia memanggil para menteri dan wakil menteri ini, kata Ferry Amsari, ini bro, bro atau apa ya? Ini kita ini katanya mau bikin sesuatu untuk negara. Ini bukan soal pertemanan katanya. Bayangkan semua diakomodir, mulai dari kelas kutu kupret sampai kelas yang tinggi, ya kan? Nah, kita bingung gitu. Jangan-jangan terakhir Kodari ada lagi dia ini kan. Jangan-jangan baru setelah debat dengan saya di iNews atau di ILC mungkin ada Pak Kodari belum dipanggil, Pak panggil juga, ya kan. Jadi semua begitu. Oke. Tetapi sebagai warga negara yang baik, kan begitu. Saya tentu harus memberikan masukan bukan buat Prabowo tapi buat Indonesia, kan begitu. Kan cinta kita ke negara ini tidak yang namanya kekuasaan itu bisa berubah, tapi cinta terhadap negara remains, ya kan. Cuman kan bagi yang membubarkan di Grand Kemang kemarin, preman-preman itu, kita ini pengkhianat negara levelnya. Saya Edi Mulyadi, ya, Said Didu, Kang Ed juga hadir, itu pengkhianat negara. Karena cara berpikir Prabowo Subianto adalah karena ini mau bangun jembatan,
Kalau kalian sudah nggak mau ikut, ya sudah, minggir aja, diam aja, ya kan? Jangan ganggu kami kerja. Kan payah. Dia mengatakan kita koalisi semua dan lain sebagainya, tapi dia tidak mengakui oposisinya. Pada koalisi dan oposisi two side in one coin, ya kan, dua sisi dari mata uang yang sama. Itu kan keniscayaan. Walaupun nanti formal nggak ada oposisi dalam sistem pemerintahan presidensial, itu soal lain mungkin. Tetapi yang ingin saya katakan adalah kalau dia membangun koalisi, maka sama sahnya kita civil society membangun oposisi. Jadi bukan oposisi within the parliament, tapi oposisi in society. Jadi kita beroposisi karena sebagai civil society kita tidak bisa melihat bahwa parlemen kita akan kuat beroposisi. Saya kasih contoh sebagai orang hukum ya. Saya selalu katakan, dan ini Bang Edi juga senang sekali soal KM 50 misalnya. Itu kan nyawa manusia ini, bukan kambing, bukan ayam kan? Dan itu sudah cetowelo-welo pelanggaran HAM-nya, pembunuhannya. Bayangkan satu hari saja itu nggak ada yang dihukum, ditangkap. Begitu Edi Mulyadi bilang jin buang anak, ditangkap, ditahan dia. Dihukum dia. Coba bayangkan, pemerintahan Jokowi lebih banyak membenjarakan orang yang berbicara, menulis dan berpikir ketimbang para penjahat. Bayangkan, para penjahat negara ya, koruptor misalnya. Ini kan nggak benar. Nah, saya khawatir ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Prabowo akan melakukan hal yang sama. Jadi pola-pola yang sama, kita bicara tentang kebebasannya dulu ya. Pola-pola yang sama ini akan dilakukan oleh Prabowo, bahkan bisa lebih kejam lagi. Case-nya kemarin Roy Suryo kan sudah mulai diadukan dia. Fufu-fafa. Memang yang mengadukan masih anasir-anasir Jokowi. Tetapi di pemerintahan yang sudah lendak ini kan harusnya kan anasir itu nggak kuat lagi. Misalnya Jokowi mania sudah berubah jadi Prabowo mania. Dan itu menyalahi konsep mania. Mania kok bisa berubah. Maniak itu kan orang yang tidak berubah kan. Nah, tetapi memang siapapun yang memegang kekuasaan, bandul memang akan bergerak pada pemegang kekuasaan itu. Saya tadinya berharap, dan mudah-mudahan masih bisa berharap pada pengumuman menteri dan wakil menteri nanti, tiba-tiba kejutan, berubah 180 derajat, ya kan? Yang ditunjuk malah orang-orang yang kita tidak pikirkan selama ini. Tapi apa iya ya Prabowo akan melakukan itu? Saya kira enggak, karena dia sudah panggil-panggil, sudah foto-foto, sudah pembekalan dan lain sebagainya. Maka pertanyaan saya adalah, apa yang membuat Prabowo begitu patuhnya pada Jokowi for the time being saat ini kan? Sampai 17 menteri, 17 loh, 16. Tapi kan besoknya kan ada lagi Budi Ari tambahannya. Iya, tambahannya. Ada 17 menteri yang kemudian dia interview dan kemudian akan diangkat kembali. Dan menteri-menteri itu adalah menteri-menteri backbone-nya Jokowi, orang-orang kepercayaan Jokowi. Dugaan saya adalah, dan saya kira benar dugaannya, dia mengucapkan terima kasih. Karena menteri-menteri itu the winning team, tim pemenang. Tapi bukan tim pemenang pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, tapi tim pemenang Pilpres 2024. Benar nggak? Kan itu. Jadi sudah blended dia. Dia tidak lagi melihat faktor Jokowinya, tapi ini adalah faktor yang ikut memenangkan dia. Maka di situ ada Bahlil yang ada timnya sendiri kan begitu, yang tidak pernah cuti ketika menghadiri debat presiden dan wakil presiden misalnya. Itu melanggar undang-undang semua itu. Ada Erick Thohir misalnya, yang kita tahu kekuatan BUMN itu potensial digerakkan. Ada Tito Karnavian yang membawahi PLT seluruh Indonesia, PLT gubernur, bupati, wali kota, ya kan dia bisa kontrol. Kemudian ada Kapolri, ya kan, yang kita tahu lah biasanya kadang-kadang berpihak juga dalam kontestasi
pemilu dan lain sebagainya. Ada Pratikno, the messenger, ya kan? Ini tukang pengirim pesan kan? Salah satu bocor halus yang saya baca adalah the messenger. Kamu mundur saya karena kamu ada 11 kasus, ya kan? Mundurlah dia. Mundur sebagai ketua umum partai politik, tapi tidak dipecat sebagai Menko Perekonomian, kan aneh kan? Jadi orang bermasalah disuruh mundur saja cukup sebagai ketua umum partai, tapi tidak sebagai menteri. Nah, karena itu saya melihat Budi Ari misalnya juga ikut dalam pemenangan. Jadi sebenarnya Prabowo lebih berterima kasih karena mereka ada the winning team, orang yang memenangkan dia. Pertanyaannya adalah, kalau di hulunya Anda rusak, hitam, nggak bisa Anda membuat kebijakan yang di hilirnya benar. Misalnya gini lah, let's say ya, bisa nggak? Wah, saya sudah dimenangkan, selesailah tugas kalian. Saya mau Indonesia lebih baik. Karena itu saya akan mencari orang-orang yang terbaik di posisinya masing-masing. Yang lain saya tahu kalian korup semua. Kita kan curang juga, udah, ya kan? Nah, saya berharap Prabowo melakukan itu, tapi ternyata enggak. Yang ada 11 kasus dia pelihara, yang ada kasus minyak goreng dia pelihara, kasus kehutanan dia pelihara, kasus tambang-tambang Vivi tambang dia pelihara, yang begal partai politik orang ia juga dia pelihara, dan lain sebagainya. Ada semua di situ. Menteri-menteri yang bermasalah dan kontroversial dan sangat aktif ketika Pilpres 2024. Maka saya mengatakan selamanya dia akan terjebak, itu satu. Yang kedua, ya, saya bertanya-tanya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kira-kira ya, apa yang membuat Prabowo ini seperti takut betul sama Jokowi? This is the question. Tetapi kalau Kang F tadi menjawabnya dari sisi ilmiah, perspektif politik, ya, karena dia 20 tahun jadi dosen, saya ingin menjawabnya dalam perspektif gosip, biar mengimbangi yang ilmiah ini. Iya kan? Iya, karena kalau ilmiah saja nanti kadang-kadang kita lost, kok bisa gitu. Karena gini, kalau kita pakai teori lame duck office, kan ini lame duck nih orang ini, udah lumpuh, bebek lumpuh. Kecuali ucapan terima kasih tadi karena sebagai the winning team, apalagi sih yang membuat dia kemudian terikat betul sama Jokowi. Bahkan 2 kali diajak makan, bertemu, makan malam sama makan solo, ya kan? Dua-duanya itu mengirim pesan kepada publik, I'm still the boss, ya kan? Dia kan menunjukkan Jokowi kalau dia itu masih bos. Oke, makan malam Anda mungkin nggak terlalu percaya karena makan malamnya sama-sama di Jakarta. Tapi ini ketika makan solo, saya bos masih. Ya kan? 13 Oktober. Ada katanya surat perintah 13 Oktober, ya kan? Saya nggak terlalu percaya juga gosip bahwa kalau seandainya tidak nurut nanti ekonomi saya akan rusak melalui konglomerat yang saya kuasai, oligarki dan lain sebagainya. Karena itu istilahnya sesuatu yang tidak bisa suddenly. Kalau misalnya ada orang yang mau merusak perekonomian, saya sebagai presiden, saya tangkap itu orang, benar nggak? Misalnya mau mulai capital flight, saya blok semuanya. Dia mau lari, kemudian visanya saya tahan semua dan lain sebagainya, ya kan? Kasih red notice dan lain sebagainya. Karena itu saya agak nggak percaya kalau seandainya ancaman ekonomi. Kalian saya dengar gitu, ancaman ekonomi, terlalu cemen kalau misalnya karena ancaman ekonomi itu tidak suddenly. Nah, yang suddenly apa? Ini sayangnya ada di YouTube ya kan? Karena ini gosip soalnya. Kalau gosip itu not very wide. Jadi yang suddenly adalah gini. Saya kasih metafora aja ya. Pada 2019 ini ada orang lingkar istana yang cerita ke saya. Ketika kalah kan mau diajak rekonsiliasi. Ketika yang dihadirkan menteri seniornya Jokowi yang mendatangi Prabowo, ini ada orang cerita ke saya, Prabowo nolak, nggak mau ketemu. Iya, tapi ketika yang datang itu dari bagian dari intelijen, gitu,
menelungkupkan ininya itu ya diceritakan orang yang melihat langsung itu. Apa yang dia tunjukkan? Sebuah rahasia yang visual, ya kan? Rahasia visual itu yang kadang-kadang membuat kita terbelenggu, gak bisa ngapa-ngapain. Kalau cuma ancaman nyawa itu kan masih hipotesis, masih lama. Tapi ancaman visual yang bisa di media sosial kan, itu membuat kita bisa terkunci. Apalagi kalau menyangkut tidak hanya diri kita, tapi keluarga kita dan lain sebagainya. Ancaman visual seperti itu. Nah, gaya-gaya ini, ingat nggak? Dua orang, SBY dan presiden yang bakal dilantik besok, itu sama-sama keselnya sama intelijen. Udahlah, jangan diturun, dia ikut-ikutin, gak asik benar katanya, marah kan dia kan. Satunya lagi, terima kasih Pak Samsir Siregar, itu di zaman dulu kan, Anda sudah bekerja dengan sesungguhnya. Yang diikutin itu ya jangan musuh negara dong, jangan lawan politik kan begitu. Nah, rahasia-rahasia seperti ini kan parah pada masa pemerintahan Presiden Jokowi ini. Jangan-jangan tiba-tiba Refli Harun begitu majunya melawan ditunjukkan satu rahasia, mundur langsung saya. Kang Ef juga begitu. Karena kita manusia biasa kan. Nah, itu yang kemudian membuat sepertinya terkunci. Tapi saya yakin tetap saja nanti Prabowo akan mencari cara untuk menghilangkan itu semua kan, ketika dia berkuasa. Jangan lupa, ketika dia berkuasa dia menguasai semua instrumen itu. Instrumen intelijen dia kuasai, ya kan? Instrumen hukum dia kuasai, instrumen digital dia kuasai. Nah, itu lambat laun dia akan menghapuskan jejak itu semua dan kemudian barulah dia bebas. Nah, mudah-mudahan ketika dia bebas dia menjadi orang yang agak normal. Kalau sekarang nggak normal menurut saya. Makanya Pak Amin mengatakan besok saya undang untuk orasi kan. Kang Ef nggak pernah mau datang kalau diundang oleh Refli Harun Channel. Saya nggak ngerti kenapa. Bukan fitnah, memang iya. Berkali-kali saya undang nggak pernah datang dia. Saya berharap kan besok datangnya. Enggak, katanya ke Bandung. Nah, jadi besok itu saya mengundang beberapa tokoh untuk dua sesi pagi. Ya, sesi pagi tapi nggak terbuka. Karena kalau terbuka nanti ada alasan untuk membubarkan. Ya, karena kita nggak pakai izin-izinan kan. Jadi sesi pagi itu orasi masing-masing orang tunggal 10-15 menit. Pokoknya ngomong apa aja terserah. Nah, siangnya nanti jam 2 sampai jam 5, jam 1 sampai jam 5 pesta aja. Dalam tanda kutip, Indonesia tanpa Jokowi. Jadi ada dua. Paginya opera Jawa. Opera Jawa itu orasi pergantian Raja Jawa. Opera Jawa. Nanti yang siangnya pesta rakyat Indonesia tanpa Jokowi. Woi, kalau dikasih tahu nanti rame-rame datang ke sana. Tempatnya nanti saya kasih tahu, tetapi orang-orang tertentu aja. Memang nggak bisa dibuka karena paling cuma 100-150 tempat anunya ya. Tapi yang paling penting di YouTube-kan begitu. Nah, kita berharap bahwa setelah nanti menguasai semua instrumen itu, ya kan, Prabowo ini adalah pemimpin yang strong but benevolent. Jadi pemimpin yang kuat tapi baik hati. Kan biasanya dulu kita menganggap yang namanya Jokowi tidak strong. Kan Jokowi itu strong nggak sampai akhir jabatan sebenarnya. Kalau pakai ilmu politik, enggak kan? Iya, dia tidak strong. Dia tidak strong leader. Kenapa dia tidak strong leader? Pertama, dia tidak menguasai satu partai politik pun secara real. Karena dia bukan ketua umum partai politik, kan begitu. Tetapi karena dia penguasa, dia punya manajemen politik yang barangkali dibantu kiri kanan, jadi kuat betul. Salah satunya adalah dia memerintah dengan culas. Dengan culas itu adalah
dia membiarkan orang lain melakukan pelanggaran hukum dan itu dikapitalisasi untuk orang itu disandra dan orang itu tunduk. Nah, itu pemerintahan paling culas itu sebenarnya. Sehingga orang tunduk itu bukan karena kesadaran tapi tunduk karena terpaksa. Nah, kita berharap nanti Prabowo dia pasti jadi strong leader. Dia menguasai Gerindra, dia punya darah jenderal, dia juga punya tradisi ekonomi yang kuat, pemikiran yang kuat dan lain sebagainya. Dia juga punya jaringan internasional dan lain sebagainya. Tetapi apakah segala sumber kekuatan ini mampu untuk melakukan dua hal? Lepas dari Mulyono, dan kedua membuat Indonesia lebih baik. Saya berharap, berdoa karena saya warga negara yang baik, walaupun saya mengatakan saya tidak rela memberikan nasihat kepada orang yang mencari kekuasaan dengan cara curang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada beberapa hal menarik ya memang ya. Ini dekret surat perintah 13 Oktober ini sebetulnya yang saya rasa yang lebih paham nih Kang EM ya, sebagai orang yang memang melototin dunia politik banyak sumber-sumbernya. Saya mendengar yang sama apa yang Refli paparkan, cuman yang ketiga yang saya tidak dengar. Yang Refli bilang ada visual itu saya belum mendengar. Ya memang ada, selain tadi konglomerat yang akan menghancurkan dalam tempo 2 pekan, juga ada ancaman-ancaman soal alutsista, soal food estate dan sebagainya. Tapi memang pertanyaan saya ketika saya ngobrol dengan Said Didu atau Yusuf Martak dalam podcast saya, beda dua orang ini. Saya bilang sama Yusuf Martak, mungkin nggak ini karena strategi Prabowo saja supaya pura-pura tunduk, nanti setelah tanggal 20 Oktober baru dia tancap gas, mungkin perlu sekian bulan baru diganti-ganti. Yusuf Martak mengatakan Fata Morgana. Malamnya seorang rektor telepon saya, kok sama, saya juga berpikir begitu. Tapi ketika bicara dengan Said Didu masih ada optimisme. Dia mengatakan ini kabinet 100 menterinya Jokowi, belum kabinet Prabowo yang sesungguhnya. Gitu. Kang Ed, saya kasih sedikit untuk closing statement ya, biar kita kasih sebentar lagi juga kita bubar, ada sholat dan makan, baru kita masuk agenda-agenda musbil. Mangga Kang. Saya lebih baik menutup dengan membayangkan 5 tahun ke depan aja ya, lebih pendek. Jadi 5 tahun ke depan ini saya bayangkan akan terdiri dari dari 20 Oktober sampai 20 April, itu 6 bulan. 6 bulan pertama itu adalah masa krusial karena periode formatif pemerintahan Prabowo. Apa yang disebut membersihkan semua bekas-bekas yang kalau dibuka akan mengancam, itu jendela waktunya 6 bulan itu. Lalu kemudian menilai kinerja menteri dan punya alasan untuk melakukan reshuffle, itu juga 6 bulan. Karena nggak masuk akal kalau Prabowo sudah membuat kabinet dengan begitu percaya diri, 3 bulan reshuffle itu nggak masuk akal. Enggak lah, 100 hari itu menteri belum bisa berbuat apa-apa. Jadi 6 bulan itu adalah jendela waktu yang cukup, antara lain misalnya kalau kita mau berharap sama Prabowo melakukan perombakan, tiba-tiba kabinetnya lebih segar, lebih bisa diharapkan. Nah, ini adalah periode formatif kabinet atau pemerintahan Prabowo sampai dengan 20 April tahun depan, 20 April 2025. Lalu kemudian yang juga harus kita lihat adalah dari 20 April 2025 ke 20 April 2026, 1 tahun. Jadi 1 tahun kalau dihitung dari titik itu, atau 1,5 tahun dihitung dari besok, itu adalah masa menentukan kita itu sebetulnya bisa berharap atau tidak sama pemerintahan ini. 1,5 tahun itu waktu yang sudah sangat cukup dan adil untuk penilai. Jadi ya, seperti misalnya apakah hubungan dengan partai terpelihara dengan cukup sehat, atau justru menimbulkan problem-problem yang serupa dengan yang kemarin ada. Apakah memang apa yang diharapkan oleh Refli Harun bahwa ini orang kuat yang baik gitu ya, itu bisa kita lihat kecenderungannya yaitu dalam jendela waktu itu. Jadi menurut hemat saya 20 Oktober 2024 sampai dengan 20 April 2026, 1,5 tahun kemudian, itu adalah masa kita memberi waktu kepada pemimpin baru dan pemerintahan.
pada titik itulah kita harus bersikap seperti apa yang bisa kita simpulkan. Maka sisanya 20 April 2026 sampai dengan 20 April 2027 itu adalah 1 tahun di mana kita memulai menyikapi pemerintahan itu setelah 1,5 tahun memberi kesempatan. Kenapa saya sampaikan 20 April 2027? Karena pemilu berikutnya sudah bertalu-talu itu gendangnya. Ya, jadi katakanlah pemilu akan kembali dilakukan pada bulan Februari 2029. Artinya kan sudah 2 tahun kurang tuh, 20 April 2027 ini. Ya. Dan waktu 2 tahun biasanya adalah waktu untuk menyiapkan pemilu berikutnya. Ya. Sikap terhadap Gibran seperti apa, hubungan Prabowo Gibran kayak apa segala macam, itu mengerucutnya di 2027 April itu bisa kita nilai. Ini pasangan akan berlanjut, Gibran akan jadi penantang dan seterusnya. Kira-kira itulah kerangka waktu yang bisa kita pakai. Terima kasih. Terima kasih. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu time frame yang disusun oleh Kang Ekut dengan asumsi skenarionya seperti yang dipaparkan Koni Rakahudi ini tidak terjadi. Lu pikir Prabowo dibiarin hidup sampai 2 tahun lagi? Kalau gue jadi Jokowi sama Gibran, gue matiin dia besok. Tapi ada kasih bisa. Kalau nggak punya nomor WA tadi kan? Ya, menurut saya ini ketidakpastian politik dan ekonominya besar sekali. Ya. Ketidakpastian politiknya menyangkut hubungan antara 3 orang ini, Prabowo, Jokowi, dan Gibran. Bagaimana nanti, apakah mereka akan zero sum game, ya kan, saling meniadakan, ataukah mereka bisa terus bekerja sama, kolaborasi. Nah ini sebuah pertanyaan yang menarik, karena alat untuk melakukan impeachment terhadap Gibran itu tersedia banyak. Mulai dari ijazah yang nggak jelas, SMA-nya sebagai syarat minimum, kemudian perbuatan tercela, kemudian juga soal kemampuan rohani, kejiwaan. Tetapi bayangan saya tadi, Prabowo bisa memanfaatkan Gibran ini sebagai titik kebencian orang, ya kan? Jadi orang maki-maki Gibran. Nah, dia kemudian berusaha melakukan konsolidasi. Apakah konsolidasi yang buruk atau yang baik, itu yang nanti kita akan lihat. Lalu ketidakpastian ekonomi real. Ini kan kadang-kadang orang melihat Prabowo ini kayak tadi saya bilang Raja Midas, wah nanti semuanya bisa jadi emas. Saya sudah tahu Prabowo ini orangnya komitmen 20 tahun dan lain sebagainya, kata Bapak Haikal dan lain sebagainya kan. Saya paham betul Prabowo itu siapa. Allahu Akbar, ya kan. Anda kalau nggak ada duitnya tetap aja nggak bisa membangun kan. Nah, APBN kita itu 3.000, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Untuk utang itu sama bunganya itu 800 miliar, transfer ke daerah itu 800 triliun, 1.000 triliun. Jadi ruang fiskal itu kecil sekali, cuma 1.000 triliun saja untuk membangun, dan sudah pasti ngutang lagi. Bahkan kalau sebelumnya yang namanya rasio utang sama PDB 40%, Prabowo kan udah mau minta kalau bisa lebih dari 40% katanya, langsung dolar naik. Baru ngomong begitu aja udah dolar naik. Jadi ada hal-hal yang objektif. Nah, yang ketiga soal kesehatan, soal fisik. Prabowo itu nggak tahu ya, yang jelas udah ada masalah gini. Kita ini kalau berpidato saja gampang, ya kan? Wow, tapi giliran coba bagaimana kita memimpin rapat, bagaimana mencapai sebuah kesepakatan dan lain sebagainya, itu beratnya minta ampun. Belum lagi nanti pelaksanaannya yang diuruskan nasional. Coba kita rapat memutuskan sesuatu di antara berapa orang ini aja susahnya minta ampun. Nah, ada 2 kemungkinan. Dia memimpin secara otoriter karena dia tidak tahan untuk berdebat, untuk adu konsep, untuk adu gagasan, atau dia membiarkan begitu saja. Yang penting dia nikmati jabatan kepresidenan. Itu cita-cita dia jadi presiden kan? Kalau tidak salah cita-cita dia jadi presiden dan sudah tercapai. Nah, mudah-mudahan dia ada cita-cita untuk mensejahterakan rakyat. Kalau cita-cita dia jadi presiden, ya dia nikmati jabatan itu, selesai.
Tapi kalau dia untuk mensejahterakan rakyat, itu tantangan yang luar biasa yang akan memerah psikis, fisik, dan ini tidak mudah saya kira untuk orang yang tidak punya tradisi berdemokrasi, tradisi berdebat, tradisi yang lalu lintas yang egaliter. Ya ceklah di Partai Gerindra itu. Ada nggak yang berani kira-kira berbeda pendapat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sekali lagi applause yang meriah buat dua narasumber kita. Jadi saya kasih bocoran dikit, saya dan beberapa teman yang saya bidu dan kalau macam lah itu didapat pesan sebetulnya Kang Ed dari teman-teman lain, lu jangan serang-serang Prabowo dulu ya, kasih kesempatan lah ya. Dan kemudian kata Repli nanti jadi Raja Midas yang akan begini begitu. Tapi kemarin saya sama saya bidu di mobil dia bilang kita tunggu tanggal 20 ya, tanggal 20 begini modelnya ya kita bunyi juga akhirnya. Oke, terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat dan saya tutup dengan billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.